Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sekilas kita mempunyai angan-angan katakanlah. Seandainya saudara, kalau besok ini kita dapat hadiah yang besar katakanlah. Kita semua akan bisa mengucap syukur kan. Kita merasa senang. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya hari ini kita tahu kita dikhianati oleh teman dekat kita. Besok kita tahu bahwa besok itu hari terakhir kita. Karena dokter sudah memvonis kita. Tidak ada harapan lagi. Saudara, seandainya hal itu terjadi dalam hidup kita, apakah sikap kita saat ini? Saudara, hal ini hanya pribadi kita yang bisa menjawab. Apa yang akan kita lakukan? Tetapi kalau kita bercermin kepada firman Allah, saudara. Kalau kita mengingat akan perjalanan daripada Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, begitu luar biasa. Banyak kesembuhan yang terjadi, banyak mujizat yang terjadi. Di mana ada Tuhan, saudara, di situ ada mujizat. Sampai kepada akhir daripada pelayanan Tuhan. Tetapi kita sama-sama boleh melihat di saat Tuhan di hari-hari terakhir, saudara, di mana Tuhan malam itu dia menerima pengkhianatan dari seorang muridnya yang bernama Yudas. Di saat itu Tuhan tahu kalau besok dia akan menghadapi yang namanya kayu salib, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan saat itu, kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Demikian firman Allah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini, saudara, ditujukan kepada salah satu murid daripada Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Di mana di saat Tuhan Yesus sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dan dia mengajak 3 murid khususnya yang dekat dengan dia untuk sama-sama berdoa lebih intim lagi. Tetapi ketika murid ini, saudara, dia terlelap, tertidur, tidak bisa berdoa. Sampai 3 kali Tuhan Yesus menghampiri dia. Dia tertidur. Makanya Tuhan ngomong kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat sisi lain daripada ayat ini. Bahwa di dalam keadaan apapun, saudara,
maut sekalipun yang harus dihadapi, pencobaan apapun yang akan dihadapi, saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada saudara dan saya. Untuk apa? Tetap berdoa kepada Allah. Tidak ada kata lain, Bapak Ibu, yang bisa dilakukan. Tuhan mempunyai segalanya, mempunyai kuasa. Dia sanggup, saudara. Tetapi Tuhan memberikan contoh kepada kita. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, saudara. Di dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun. Mungkin tubuh kita lemah karena sakit. Mungkin ekonomi kita lemah, saudara. Apapun yang menjadi kendala saudara saat ini, Tuhan ajarkan kepada kita untuk apa? Berdoa. Berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oh Tuhan, saya punya iman. Saya punya kekuatan, saya punya skill, Tuhan. Saudara, Tuhan contohkan juga. Sebelum Tuhan datang ke Bukit Zaitun, dan khususnya masuk ke Taman Getsemani, saudara. Setelah Tuhan mengadakan perjamuan terakhir itu, dia mengajak murid-muridnya. Dia katakan, malam ini juga imanmu akan tergoncang. Tetapi siapa yang tampil? Petrus yang tampil. Tuhan, kalaupun mereka semuanya tergoncang imannya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Iman yang luar biasa, saudara. Dikala Tuhan mengatakan seperti itu, Petrus tampil. Dengan luar biasa dia menunjukkan kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, mereka tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang dan meninggalkan engkau. Dikatakan juga untuk kedua kalinya. Saudara, kalau kita baca. Dikatakan. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus, engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dikatakan apa? Kata Petrus kepadanya, saudara, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian. 2 kali Yesus, 2 kali Petrus menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia akan tetap kokoh, dia akan tetap menyertai Tuhan, dia tetap tidak akan menyangkal Tuhan. Tetapi dikala Petrus diajak bersama-sama berdoa oleh Tuhan, ada 3 murid. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Beserta dengan murid-murid yang lain. Apa yang terjadi? Petrus tidak mampu untuk melakukan ajakan Yesus yang terakhir. Untuk berdoa. Makanya ayat ini timbul. Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena apa, saudara? Tuhan tahu perjalanan manusia pada dasarnya akan menghadapi yang namanya pergumulan. Keadaan manusia, saudara, tidak akan lepas daripada pergumulan. Oleh karena itu pesan Tuhan yang terakhir kepada muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Apapun saat ini yang kita hadapi, saudara,
Karena setiap orang yang percaya, ya, kita mempunyai pergumulan kita mempunyai peperangan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sehingga apa, saudara? Kita harus memiliki kesadaran penuh. Untuk apa? Untuk memperbaiki yang salah. Karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita seringkali jatuh. Kita seringkali tidak dapat melakukan akan firman Allah. Tetapi dengan kesadaran kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Dikala saat ini saudara sedang jauh, mungkin dalam pergumulan yang luar biasa, ataupun kehidupan kita saat ini sedang dalam dosa yang seorang pun tidak tahu apa yang kita lakukan. Cepat-cepatlah berbalik kepada Tuhan. Biarlah apa, saudara? Kita mampu menjalani kehidupan ini. Dalam keadaan apapun, saudara, biarlah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam keadaan suka duka, dalam keadaan kita berkecukupan, dalam keadaan mungkin dalam kekurangan. Jangan lupakan pergumulan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Melalui apa? Doa kita kepada Tuhan. Karena setiap pribadi kita masing-masing, setiap individu ya, yang namanya doa, tentu kita bisa melakukan. Karena sejak sekolah minggu pun kita diajar untuk berdoa. Selama kita masih bernafas, kita tidak akan lepas daripada doa. Tetapi saudara, orang yang berdoa itu tidak banyak. Semua orang diajar untuk berdoa. Tetapi orang yang berdoa tentunya tidak banyak, saudara. Karena apa? Mungkin mereka sudah lelah. Lelah menghadapi segala pergumulan. Lelah menghadapi segala pencobaan. Tuhan sendiri pun di saat-saat yang terakhir pun, saudara, secara manusia mungkin Tuhan lelah, capek. Bahkan Tuhan katakan, kalau bisa Tuhan, Bapa, cawan ini lalukan daripadaku. Tetapi Tuhan tetap berdoa kepada Bapa. Itu yang membuat dia kuat. Penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya, saudara. Itu yang Yesus pegang. Dia tidak mau lepas daripada Bapa. Saat ini pun, apapun kondisi kita, jangan lepas kehidupan kita, hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Apapun, kita nggak mampu, saudara, menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita. Bahkan mungkin dengan iman yang besar sekalipun, kalau kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan mampu. Tetapi dengan potensi karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, biarlah itu kita pelihara untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya itu lebih nyata lagi. Lebih dalam lagi, saudara. Karena karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, satu dengan yang lainnya, untuk membangun satu dengan yang lainnya. Bukan untuk membanggakan diri, tapi saling membangun satu dengan yang lainnya, saudara. Dan kalaupun kita bisa berdoa, saudara, maka dalam hati kita ini penuh dengan apa? Dengan pengharapan kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara.
Dengan berjaga-jaga saudara, kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 8. Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan 8, saudara. Demikian firman Allah. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirehkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa kita ini bukan anak-anak malam. Artinya apa? Kehidupan kita itu adalah kehidupan di siang hari. Kehidupan di siang hari adalah kehidupan yang bisa dipandang oleh orang lain. Saudara. Kalau malam semuanya gelap. Kalau malam tidak ada sesuatu pun yang dapat dilihat. Itu adalah gambaran daripada kehidupan orang-orang dunia. Di saat ini kehidupan orang-orang dunia adalah kehidupan yang tiada arah. Kehidupan yang tidak bisa dilihat. Kehidupan yang tidak memberikan dampak, saudara. Di mana di situ ada kemabukan. Di situ ada pesta pora. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang dilihat dan menjadi contoh orang-orang dunia. Seberapa kita sadar bahwa kehidupan orang-orang Kristen adalah kehidupan yang sedang disorot oleh dunia di akhir zaman ini. Tetapi sebaliknya, saudara, banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal seperti ini. Sehingga mereka enak saja melakukan segala sesuatunya tanpa memikirkan hal-hal yang panjang. Memikirkan dampaknya. Saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita ini boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu semuanya. Biarlah semuanya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk gagah kita, bukan. Bukan untuk pujian kita, bukan. Tetapi setiap kita adalah saksi-saksi Kristus. Setiap kita adalah surat yang terbuka bagi orang-orang dunia. Kita ini contoh di dalam dunia ini. Kalau kita mau memenangkan dunia ini, saudara, mulailah dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa memenangkan orang lain kalau kehidupan kita tidak menjadi contoh dan dampak kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengajak orang lain kalau kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa, saudara? Orang itu melihat siapa kita. Orang melihat bagaimana kita. Kalau kita mau memenuhi amanat agung, saudara, menjadikan segala bangsa murid. Dan gereja ini pun mencanangkan, saudara, penjangkauan. Apa respon kita secara pribadi? Siapkah kita untuk menyambut itu? Siapkah kita untuk melakukan itu? Siapkah kita untuk menopang, untuk menyukseskan
visi misi yang ada di gereja kita ini. Melalui apa? Pribadi kita. Saya sangat yakin kalau setiap kita dipakai Tuhan, setiap kita di dalam diri kita ada Kristus. Di setiap kita ada Roh Kudus, saudara. Gereja ini akan dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang baru. Karena mereka boleh melihat orang ini tampil begitu beda. Itu yang harus kita berikan kepada mereka. Saudara fasih akan firman Allah. Tetapi kalau tindakan kita tidak sesuai dengan firman Allah, apa yang dilihat oleh dunia? Saudara mendengar berita akhir-akhir ini. Apa yang terjadi di luar sana? Saudara, jangan sampai kehidupan kita mengerti akan firman, tetapi tidak menjadi pelaku akan firman. Apalagi kita mau menjangkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada menjalani kehidupan ini. Di saat kita di bawah, iman kita naik, rohani kita naik. Maka gelombang itu pun akan mengikuti saudara. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Pencobaan itu senantiasa ada dan mengintai dalam hidup saudara dan saya. Dikala kita ingin hidup kudus, dikala kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, seringkali kita dihadapkan di hadapan kita suatu hal yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, saudara. Tetapi kalau kehidupan kita senantiasa dibekali oleh firman Allah, kehidupan kita senantiasa tetap terhubung kepada Tuhan, saudara. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita, kehidupan yang berkemenangan. Bapak Ibu semuanya. Berdoa dalam memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam siapa saudara? Di dalam Yesus Kristus. Jangan berdoa kepada yang lain. Berdoalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan yang akan memberikan kepada kita apa? Kekuatan. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dimanapun kita berada, saudara. Dan di saat Tuhan naik di atas kayu salib, yang dikatakan cuman apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam arti, Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, dia tidak mau ditinggalkan oleh Bapa. Dia tidak mau hubungannya terputus kepada Bapa. Sampai dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia tetap memiliki hubungan yang indah. Hubungan yang terjalin kepada Tuhan. Saudara. Biarlah kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mungkin sampai detik ini, sampai nafas yang terakhir pun, saudara, milikilah hubungan
yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai mau terlepas, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah, saudara.